Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan coba membahas modus perampasan kendaraan bermotor, baik mobil maupun motor, dengan modus sebagai debt collector ya. Ini sudah sering kali terjadi dan juga pernah saya bahas sebelumnya. Nah, ini modus-modus mereka ini terus dilakukan dan mereka itu tidak pernah menyerah ya. Hati-hati kepada teman-teman semua ya, saudara-saudaraku semua, terhadap modus dan motif sebagai debt collector yang menarik cicilan baik motor maupun mobil yang belum lunas atau menunggak ya. Nah, di sini biasanya calon korban yang mereka cari adalah anak-anak remaja-remaja tanggung atau juga ibu-ibu ya, tidak menutup kemungkinan juga laki-laki dewasa ya, tidak menutup kemungkinan, karena mereka itu tidak pandang bulu ya, dan mereka biasanya mencegat kendaraan kita di tengah jalan, khususnya tempat-tempat yang mungkin juga rada sepi, dan tidak tutup kemungkinan juga di tempat ramai pun mereka berani melakukannya dengan modal selembar atau 2 lembar kertas ya, yang berisikan diamanahkan dari leasing untuk menarik kendaraan ini ya. Walaupun ya kendaraan kita sudah lunas dan mereka itu seolah-olah terus bermain kata-kata bahwa ini adalah kendaraan telah menunggak sekian lama ya, jadi harus ditarik ini, padahal kita ada STNK. Kenapa? Ada STNK-nya, juga ada BPKB-nya. Nah, ini dia yang bermain kata-kata di sini. Mereka menanyakan BPKB, sedangkan kita tahu sendiri ya, mau lunas ataupun nggak lunas, BPKB kita pun di rumah, nggak pernah kita bawa-bawa. Itu sama seperti surat nikah juga tidak pernah kita bawa-bawa, cuman kita bisa menunjukkan KTP dengan alamat yang sama gitu kan. Nah, ini sepertinya dia mereka mencari celah gitu, bahwa orang tidak membawa BPKB, jadi ya udah, mana BPKB tunjukin. Walaupun di rumah kita menghubungi kerabat atau saudara kita atau keluarga kita untuk memotongkan BPKB, mereka juga tetap tidak percaya. Lalu mereka berdalih lagi bahwa plat nomor yang kita gunakan itu adalah palsu, telah diganti. Nah, itulah modus mereka, terus menyudutkan kita hingga kita itu seolah-olah terpojok dan takut, karena mereka itu jumlahnya biasanya banyak ya, banyak dan juga badannya besar-besar, seorang mengintimidasi daripada psikologis kita ya, hingga kita ketakutan. Nah, saran saya untuk kalian yang mengalami ini di jalan ya, kalau untuk kendaraan bermobil jangan pernah keluar dari mobil ya, dari mobil jangan pernah keluar dikunci serapat-rapatnya dan klakson terus hingga memancing orang lain tuh untuk datang ke kita ya, mencari perhatian orang banyak untuk datang ke tempat kita. Lalu kita nanti akan kita jelaskan bahwa ini adalah modus ya. Dan biasanya itu juga karena mereka sudah terjebak dengan orang yang berkumpul di sana. Mereka biasanya terjebak, pura-pura mengecek, coba biarin, saya takutnya ini palsu, nanti coba saya cek nomor rangka dan nomor mesinnya ya. Mereka pura-pura, padahal akhirnya mereka nanti bakalan bilang, oh iya bu, maaf, oh iya pak, oh iya deh, ini salah, maaf ya, kami nggak tahu, karena kami kira-kira ini motornya atau ini mobilnya, seolah-olah itu, padahal kita sudah jadi sasaran kejahatan. Tangkap saja orang-orang seperti ini, karena mereka ini adalah sampah yang meresahkan ya, atau rampok bermodus debt collector. Juga untuk kalian pengguna motor ya, ketika mengalami hal seperti ini ya, saran saya adalah ya, kalau kalian takut untuk berteriak misalnya, wah nanti takut saya disekep lah, di inilah, karena mungkin tempatnya sepi atau apa, hal yang perlu kalian lakukan adalah kalian pura-pura untuk iya aja, sambil nanti kunci motor kalian dikunci stang, lalu kalian kabur sambil berteriak ya, minta tolong oleh warga sekitar atau pengendara yang melintas di situ ya. Jangan lupa untuk jangan pernah melepaskan kunci motor kita ya, ketika dalam keadaan seperti itu. Kunci motor kita harus tetap di tangan kita. Kita kunci stang ya, kita lari kuat-kuatnya dan minta tolong ya, karena kalau kunci ini sudah dikuasai oleh mereka, kita agak berat ya, apalagi biasanya kita kalah jumlah dan kalah fisik. Saran saya seperti itu ya, jangan pernah takut untuk minta tolong ya. Dan biasanya mereka itu random ya, kertasnya itu ya, seolah-olah minta, ketika udah ketahuan modusnya minta maaf, salah atau segalanya. Ini pasti adalah modus
apa namanya, yang telah mereka lakukan berulang kali. Jadi untuk juga para teman-teman saudaraku sekalian, ketika ada hal-hal semacam ini kita temui di jalan, alangkah baiknya kita itu aware ya, peduli untuk misalnya kita coba mendatangi, apa masalahnya kita tanya atau bla bla bla. Takutnya juga itu yang diberhentikan itu adalah modus yang seperti ini ya. Jadi mereka saking ketakutannya, alangkah baiknya kita kalau kita takut, mungkin kita takut karena mereka banyak, sementara ini kita minta bantuan ke orang lain juga. Jadi ketika kita datang ke situ juga kita sudah membawa orang-orang juga yang cukup banyak, jadi mereka tidak berkutik. Seperti itu aja, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan sampai ada lagi modus-modus seperti ini. Kita kasih contohnya, ada seorang ibu yang di sebuah mall, malah ini sebuah mall ya, sebuah mall, dia mau keluar atau di sebuah ini apa namanya tempat, dia mau keluar, dihadang oleh para gerombolan ini ya, para gerombolan ini yang seperti tadi modusnya. Nanti sama-sama kita saksikan lah. Ini adalah kenyataan yang emang direkam oleh anak calon korban tadi. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa di share, di like dan komen. Sama-sama kita saksikan modusnya seperti apa. Terima kasih atas segala atensinya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas, maaf saya nggak bisa ya, saya buru-buru, saya nggak ada waktu ya Mas ya, maaf ya. Sama lagi hipnotis, nggak ada orang ngomong. Video loh kak. Saya. Wes. Saya dong mbak aku kok iso. Minum. Nah, ibu siapa? Anda siapa? Saya dari Venon. Venon apa? Yang ini apa tuh? Ya nggak bisa kayak gitu dong. Nah, kita udah perpisah selama. Oke, kita baik. bicara di dalam kalau gitu ngapain? Nah, ya bisa Ke ngobrol kantor polisi juga nggak apa-apa. Ya oke, ayo. Ngapain kok iso kantor polisi? Nah, ibu itu siapa? Kita sudah bicara baik-baik sama ibu. Nah, ibu kenapa Mas ngapain? Saya merasa terganggu loh. Ya udah ayo cari kantor polisi. Mau ngapain? Saya nggak ada urusan sama Masnya kok. Makanya kita mau ngobrol. Nggak usah, saya nggak ada waktu untuk ngobrol. kita mau klarifikasi mengenai unit yang ibu bawa. Wah, unit gimana? Saya bayar cash, saya punya BPKB-nya kok. Ada bu, BPKB-nya. Ada. Bisa tunjukin mana sebelumnya lagi. Ada siapa nanya BPKB? Mau ngikut apa? Kita dari kantor. Nggak bisa. Nggak bisa. Kapal dulu siapa? Bu. 95. 3295. Ya. 3295. Oh. Nah ya. Untuk mesin. Ya. Cek cari kesalahan lagi. Boleh iya apa nih? Dikatanya nomor angka doang. Kata nomor rangka wis jelas salah, bukan ngecek telepon Mas. Jelas salah Mas, aku dua BPKB. Oke, baik ibu. Jadi ini kesalahan dari pihak kita. Ya. Kita mohon maaf. Misalnya. Ya. Itu aja. Monggo silakan ibu bisa jalan lagi. Itu nggih. Itu ya bu. Ya mas, kamu tenang. Ibu, maaf ya bu. Bukan muhrim. Ya.